Halo anak-anak, selamat pagi. Salam Fransiskus berjiwa besar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Anak-anak sudah siap belajar kan? Yuk kita mulai ke pembelajarannya. Materi kita yaitu membuat dokumen dengan variasi drop cap TIK KD 3.0 dan 4.0. Mari kita mulai pembelajarannya. Baik, Bapak akan menjelaskan pengertian drop cap. Apa sih drop cap itu? Drop cap merupakan suatu paragraf yang dimulai dengan huruf yang lebih besar dibandingkan dengan huruf yang dipakai pada keseluruhan paragraf. Umumnya dalam pengetikan artikel, huruf awal dibuat tampak supaya lebih besar dan menarik perhatian pembaca. Oke anak-anak, bagaimana cara membuat drop cap-nya? Mari ikuti Bapak dan simak baik-baik ya. Yang pertama, pilihlah salah satu huruf dengan cara diblok yang akan dijadikan drop cap. Lalu yang kedua, pilih menu insert. Lalu pilih menu drop cap. Lalu yang keempat, pilih drop cap option ya, yang paling bawah. Setelah itu ada dua pilihan. Yang pertama drop pad. Drop pad ini mendorong di dalam tulisan. Lalu in margin. In margin di dalam pinggiran kertas. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, ini ada contohnya ya. Setelah anak-anak pilih drop cap option, akan keluar positionnya ada 3, non, drop pad, dan in margin. Bapak kan mau menjelaskan dulu yang non. Non itu tanpa drop cap. Lalu drop pad mendorong di dalam tulisan. In margin di dalam pinggiran kertas. Nah, sampai sini anak-anak paham ya? Oke anak-anak, sudah jelas bukan? Nah, mari kita akan mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Bu Pita. Oke, saksikan sampai habis ya. Baik anak-anak, kita akan mulai kembali dengan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mengetik dengan file namanya Photographer. Baiklah, kita akan buka. Sebelumnya kita buka dulu program MS Word-nya ya. Dari tombol Start, Program, Microsoft Office. Bu Guru pakai Microsoft Office 2007. Kita tunggu. Setelah lembar kerjanya terbuka anak-anak akan membuka kembali file yang sudah disimpan. Membuka berarti anak-anak dari Office button ini anak-anak pilih apa? Open ya, klik open. Nah, di mana kemarin menyimpannya anak-anak? Nah, Bu Guru di sini menyimpannya di data D. Maka saya klik data D. Nah, karena di sini banyak file macam-macam anak-anak. Kalau kesusahan anak-anak naik ke atas di sini ada chat lokal D, maka di sini diklik. Anak-anak ketikkan file yang kemarin sudah dibuat. Diingat-ingat namanya apa? Photographer. Nah, di sini sudah kelihatan Photographer ya. Ini punya Pak Dika. Saya klik open. Nah, terbuka anak-anak ya. Ini adalah langkah yang pertama, persiapan awal anak-anak mengedit dengan membuka file yang sudah dibuka. Nah, apa tugas kita hari ini? Yaitu kita akan mengedit dokumen ini, kemudian akan memberikan drop cap. Tadi Pak Dika sudah menerangkan kan? Ya, kita akan mulai lagi. Setelah terbuka, perhatikan kursornya, kita akan blok dulu judulnya, sudah di tengah. Kita akan berikan font dengan Jokerman ya, Jokerman J. Kita pilih di sini J. Nah, di sini nih ya. Ukurannya 18. Font size-nya klik 18. Ya, bagus ya. Sudah selesai. Kemudian
paragraf 1 atau alinea 1 kita blok. Kemarin udah rapi belum? Dicek ini udah rapi ya. Kita akan ganti dengan font Georgia. Klik di sini, fontnya dicari Georgia di sini ya. Klik, oke. Font size-nya kita ubah jadi 14. Klik font size 14. Oke, udah rapi, udah berubah. Sekarang yang kedua adalah paragraf kedua, kita blok lagi. Kita akan pilih fontnya adalah Lucida Kaligrafi. Nih, cari ya di bawah sini ya, Lucida Kaligrafi, klik. Kemudian font size-nya, font size nih, font size 14. Oke, sudah. Ini kalau nerjang bisa dipindahkan ya. Nah, kemarin ini harus sudah diisi namanya anak-anak ya, diisi jangan lupa. Kemudian akan diberikan drop cap dulu ya, diberikan drop cap. Kita tadi sudah secara teori sudah ya. Syaratnya kita akan ngeblok dulu satu huruf paling depan. Ini F-nya akan kita berikan drop cap seperti tulisan-tulisan di majalah atau koran, didorong ke depan dengan pilihan insert drop cap. Ini ya ikonnya, ada tulisan drop cap. Kemudian kita pilih drop cap option anak-anak. Kenapa nggak pakai ini? Kalau ini yang ngatur komputer. Kalau drop cap option kita sendiri akan mengatur. Kita klik. Nah, pilihannya ada 3, non drop pad in margin. Kita akan menggunakan drop pad, yaitu didorong ke depan. Yang perlu diperhatikan setelah itu adalah menentukan line to drop. Didorong sebanyak berapa baris ya. Kita klik pilihannya dulu ya. Kita pilih drop pad. Setelah diklik di sini akan tebal. Kita berikan 2. Oh. 1. Nah, setelah ini oke. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, ini bukan dibesarkan tapi sudah didorong sebanyak 2 baris. Line to dropnya tadi 2 kan ya. Sekarang kita akan masuk ke alinea 2. Sama, kita blok 1 saja, nggak boleh ada spasi. Kalau ada spasi nggak jadi. Kita pilih lagi insert drop cap option. Kita akan pilih in margin biar tahu bedanya. Kalau in margin didorongnya justru masuk ke batas kertas, maka masuk in margin dalam batas kertas. Kita klik in marginnya, kita pilih 3 ya, kebetulan standarnya 3, udah benar 3 ya. Kalau sudah kita klik oke ya, beda kan ya, perhatikan 1 2 3 1 2. Oke, sudah jadi. Sekarang pekerjaannya tinggal satu lagi, yaitu menambahkan gambar. Baik, kita akan tambahkan gambar ya. Tambahkan gambar, anak-anak mengambilnya terserah di mana anak-anak punya gambar, nggak harus sama dengan Bu Guru. Di internet boleh, di gambar yang gambarnya sendiri boleh, gambar apa aja boleh. Ini Bu Guru akan mengambil gambar yang sudah Bu Guru punya di insert picture data D. Nah, kamu nanti terserah ya. Kemudian saya akan cari di SEAK lokal karena banyak gambar SD. Kemudian Bu Pita, ini seperti secara di sekolah anak-anak ya. Kita akan cari di pekerjaan nih, di tempat Bu Guru loh ya, atau nanti di kelas kita ya. Nah, kita klik fotografer, klik insert ya. Belum bisa digerakkan anak-anak, maka supaya bisa digerakkan diklik kanan, atau di sini bisa, di sini bisa. Tag wrapping atau wrap saja, pilih square ya. Anak-anak mau pilihnya di mana? Itu di mana? Ya, kita kecilkan dulu. Harus ya, karena ini letaknya di bawah judul, di enter dulu anak-anak. Ya, kedorong ininya, agak kedorong sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nanti terserah anak-anak naruhnya ya. Kemudian satu lagi kita taruh di samping sini atau di mana aja dulu boleh, di bawah dulu.
Terserah ya, bebas ya. Kita akan ambil lagi. Oh ini misalnya, ini petani misalnya. Nyarinya masih tetap sama ya, di Bu Pita ini di sekolahan, gambar SD pekerjaan, langsung kebuka petani. Klik pesan Bu Guru, di mana aja boleh. Oh belum bisa digerakkan, klik kanan, tag wrapping, square, baru dipindahkan ke samping, diatur sesuai dengan contohnya. Ya kalau sudah, nah sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal rapikan sesuai contoh. Nah kalau sudah, nah jadi anak-anak ya, jadi dokumennya, tagnya sudah berbeda dengan yang kemarin. Maka sekarang kita akan simpan dengan nama lain. Simpan, jangan save aja, tapi ingat office button, klik save as, menyimpan dengan nama file yang berbeda. Klik, simpannya di mana? Masih tetap data D. Namanya apa? Namanya Dropcap. Nah, namanya diganti dengan Dropcap 4A misalnya, nomor absen berapa? 12 misalnya. Ya, oke ya. Kalau sudah tinggal save, kita tunggu, kita periksa di baris judulnya sudah masuk belum. Perhatikan anak-anak. Nah, nggak ada fotografer lagi filenya, tetapi yang berubah sudah jadi Dropcap 4A12. Apakah dokumen yang kemarin hilang anak-anak? Tidak, anak-anak bisa mencarinya kembali dengan nama yang semula, fotografer. Oke, sampai di sini jelas? Mudah sekali, pasti anak-anak bisa. Sampai ketemu lagi. Baik, sekarang anak-anak mendapatkan tugas praktik, yaitu yang pertama, anak-anak pahami video tutorial yang diberikan oleh Bu Pita. Lalu yang kedua, nyalakan komputer atau laptopnya masing-masing. Yang ketiga, aktifkan program aplikasi Microsoft Word. Lalu yang keempat, bukalah kembali file yang berjudul fotografer, kelas, lalu nomor absen yang sudah anak-anak simpan. Lalu setelah itu, anak-anak bisa membukanya dengan cara klik office button, lalu pilih open, lalu klik data D atau di mana file anak-anak tersimpannya, lalu pilih file yang berjudul fotografer, kelas, lalu nomor absen. Lalu setelah itu diklik open ya. Itu tadi ada tutorialnya dari Bu Pita. Nanti anak-anak silakan pahami kembali. Nah, setelah itu yang kelima, setelah filenya terbuka, lakukanlah editing atau perbaikan dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ini ada 6 langkah-langkah untuk melakukan editing atau perbaikan ya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri. Nah, di sini ada file PPT-nya. Ke-6 langkah-langkah ini untuk melakukan editing ini sudah dijelaskan oleh Bu Pita ya. Tadi sudah Bu Pita jelaskan dari awal hingga akhir. Jadi pahami baik-baik video tutorialnya ya. Setelah itu tugas Dropcap ini dilaporkan dengan cara anak-anak foto lalu kirimkan ke WA Pak Dika ya. Ini ada nomornya 089514453376. Oke anak-anak, bagaimana bagi yang belum memiliki komputer atau laptop di rumah? Ini anak-anak bisa mengerjakan tugas sebagai berikut, yaitu tulislah teks fotografer yang sudah diberikan Dropcap ini di kertas HPS atau LKS bergaris ya. Lalu kirimkan juga ya ke WA Pak Dika.
Demikian anak-anak pembelajaran komputer pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam Fransiskus berjiwa besar.